Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang sudah sangat sering sekali ini disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi tidak ada salahnya ya kita belajar bersama-sama kembali. Kita akan mengupas kembali tentang ayat firman Tuhan ini. Ya. Saya akan memberikan judul firman Tuhan hari ini, pergi dan menghasilkan buah. Siapa yang ingat firman Tuhan minggu depan? Minggu kemarin? Siapa yang ingat firman Tuhan minggu kemarin? Dipilih untuk apa? Berbuah. Jadi bulan ini kita belajar tentang menghasilkan buah. Oke, kita belajar tentang menghasilkan buah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Cerita tentang perempuan Samaria yang berbicara bersama dengan Tuhan Yesus di dekat sumur. Jadi siapa yang tahu cerita ini? Sudah sangat umum sekali ya. Ya, sudah sangat sering sekali disampaikan. Oke, kita mau baca sama-sama. Kita mau baca sama-sama. Ini hari ini kita ada beberapa ayat, agak sedikit membaca beberapa ayat. Karena kita mau belajar bersama-sama, amin. Oke, kita mau membaca Yohanes 4 ayat 13 sampai 30. Perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Itu perikopnya ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, ambillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa yang kecil. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki? Atau apa yang kau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan pakaiannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Sama-sama. Maka mereka pun pergi lalu datang kepada Yesus. Wow. Maka orang yang ada di kota itu pun pergi. Ya. Kalau kita membaca di ayat 28, ini ceritanya begitu luar biasa. Seringkali kita terpaku. Seringkali kita hanya berhenti di ayat 28, 29, 30. Ayat 29 menyatakan begini.
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ya, perempuan itu pergi menceritakan tentang apa yang dialaminya barusan gitu. Perempuan itu pergi setelah dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia pergi, ayat 28-nya ya. Terus ayat 29-nya mengatakan gitu, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mungkinkah dia Kristus itu? Dia memberitakan sedang apa yang dirasakannya. Ya, seringkali kita hanya terpaku tentang perempuan ini pergi. Ya, hari ini kakak mau bersama-sama dengan kita ya, kita bersama-sama belajar. Apa sih yang dialami perempuan ini sebelum dia? Setelah dia bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Ya, setelah Tuhan berhenti di sumur Yakub, itu sumur Yakub yang diberikan kepada keturunan dari Yusuf, ya, kepada Efraim, kepada Manase, dan itu diberikan tanah leluhurnya mereka bangsa. Nanti kita akan bahas itu. Apa sih bangsa orang Samaria ini orang apa? Nanti kita akan bahas ya. Nanti di depan kita akan bahas orang Samaria ini orang mana gitu. Ya, tapi kita mau belajar. Kenapa perempuan itu setelah dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dia begitu bergairah, begitu bersemangat. Dia pergi memberitakan, mungkinkah dia itu Mesias? Yang tadi bercakap, dia tahu semua tentang aku. Ayat 28, 29, 30, dia semua tahu tentang aku. Mungkinkah dia itu Mesias? Dan ajaibnya, setelah perempuan itu bersaksi di ayat 29, orang yang di dalam kota yang didatangi perempuan itu di ayat 30-nya, apa katanya ayat 30-nya, kita baca sama-sama dulu. Maka, ayo baca sama-sama ya. Maka mereka pun pergi keluar kota untuk datang kepada Yesus. Ketika kakak merenungkan ini, wow, seorang perempuan Samaria ini, seorang perempuan ini melakukan perkara yang besar. Dahsyat sekali. Dahsyat, begitu luar biasa. Satu kota itu datang kepada Yesus. Kok bisa dia melakukan pekerjaan begitu luar biasa? Kenapa? Apa yang terjadi dengan dia? Padahal dia sudah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan ketika setelah bercakap-cakap, dia begitu bergerak pergi, memberitakan tentang firman Tuhan. Kita seringkali terpaku dengan kata pergi. Dia bergerak pergi. Tapi ketika kakak merenungkan ayat ini, apa yang dialami perempuan ini? Ketika dia bercakap-cakap mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang sedang dialaminya? Sehingga dia begitu bergerak dengan dahsyat, memenangkan sebuah kota, membawa orang ada di kota itu bergerak, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan juga. Kok bisa sedahsyat ini? Kok bisa sedahsyat ini perempuan ini? Di ayat sebelumnya, itu menceritakan tentang siapa perempuan ini. Apakah dia orang hebat? Apakah dia orang luar biasa? Apakah dia pejabat? Tidak. Di ayat sebelumnya, dia menceritakan ya, 16-17. Kepencet lagi deh. Ayat 13, ayat 16 sampai 18 ini perempuan ini menceritakan tentang perempuan ini. Siapa dia sebenarnya? 16-17. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Kamu sudah mempunyai 5 suami," kata Tuhan Yesus. "Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Pertanyaan kakak, apakah perempuan ini perempuan yang benar? Apakah dia seorang perempuan yang suci? No. Apakah dia perempuan yang diurapi, diberkati, perempuan hebat, seorang pejabat? Ternyata tidak.
Dia seorang perempuan yang mengalami masa lalu yang buruk. Dia punya 5 suami. Artinya dia mengalami kegagalan demi kegagalan dalam rumah tangganya. Dan sekarang pun suami yang ada sama dia itu bukan suaminya. Artinya dia hidup bersama dengan bukan suaminya. Dia punya masa lalu yang buruk. Tapi yang mengherankan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di ayat 28, 29, dan 30, dia pergi menemui orang-orang di kampungnya. Ayat 29, dia memberitakan tentang apa yang dialaminya. Dia bersaksi. Tahu nggak, orang di kampung itu pun menerima Tuhan. Ketika kamu merenungkan ini, kok bisa ya Tuhan? Seseorang yang punya masa lalu buruk, seseorang yang punya latar belakang tidak baik, tapi begitu luar biasa dipakai Tuhan. Begitu dahsyat dipakai Tuhan. Sekampung loh, bukan satu loh. Satu aja kita menyelamatkan orang, membawa orang untuk terima Tuhan Yesus, untuk mengenal siapa Tuhan. Udah wow, ini orang banyak. Ada dikatakan orang sedikit, di situ enggak, orang banyak. Datang, pergi menemui Yesus. Karena pemberitaan dari perempuan ini. Seorang perempuan yang sebenarnya tidak dikategorikan perempuan benar. Tapi herannya, dia dipakai dengan luar biasa. Kakak akan membagikan, apa sih yang dialami perempuan ini? Ketika kakak merenungkan firman Tuhan ini, kakak sendiri begitu luar biasa. Kakak jadi merenung, siapa aku ini Tuhan? Kok bisa kau pakai aku seperti perempuan ini juga bisa kau pakai Tuhan? Kita punya masa lalu mungkin yang buruk. Kita mungkin punya masa lalu yang kelam. Tapi Tuhan tidak pernah pandang masa lalumu. Tuhan pandang hari ini. Responmu kepada Tuhan. Ya. Jadi hari ini kakak mau belajar, mau bersama-sama kita belajar. Apa sih yang dialami perempuan ini? Dari ayat sebelumnya itu. Kakak mengupas begitu dahsyat, kakak merenungkan sampai kakak nangis sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu luar biasa. Ya. Kalau di 13 ayat 14. Kita baca dulu 13-14. 13 sampai 15 ya. Apa sih yang dialami perempuan ini? Kok bisa begitu dahsyatnya dia? Begitu luar biasa, orang biasa. Kok bisa menjadi begitu luar biasa? Orang biasa loh menjadi luar biasa ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, kita baca sama-sama dulu yuk. Ayat 13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dari ayat 13 sampai 15. Hal pertama yang dilakukan perempuan itu, Tuhan Yesus menawarkan tentang air kehidupan. Ayat 15-nya. Apa dikatakannya di ayat 15-nya? Apa yang dikatakan di ayat 15-nya? Tuhan berikan air itu supaya aku tidak haus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Kakak mencatat ada sebuah respon. Ada 5 hal. Kelimanya dia pergi. Tapi ada 4 hal di depan yang dialami perempuan ini. Hal pertama yang dialami perempuan itu, dia meresponi Tuhan. Berikanlah aku Tuhan air itu. Supaya aku minum air itu. Supaya aku tidak haus lagi. Berikanlah aku air itu Tuhan. Ini berbicara respon. Hal pertama yang dialami perempuan ini, dia meresponi ketika Tuhan menawarkan air kehidupan itu. Apa yang dilakukan yang pertama kali adalah apa? Respon. Kita katakan bersama-sama. Respon.
ada respon yang dilakukannya. Sebelum dia bergerak begitu dahsyat, langkah pertama, hal pertama yang dilakukan perempuan ini, ayat 13-15, menyatakan begini, berikanlah aku air itu Tuhan. Berikanlah. Mungkin dia begitu lelah dengan hidupnya. 5 suami, 1 suami lagi yang ke-6. Dia mungkin berpikir, apakah ini berhasil, apakah gagal lagi Tuhan. Mungkin dia lelah dengan hidupnya. Tapi hal pertama ketika dia bertemu dengan Mesias itu, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, berikan aku air itu Tuhan. Respon. Dia meresponi apa yang ditawarkan Tuhan kepada dia. Ketika Tuhan menawarkan air hidup kepada dia, dia memberi diri untuk meresponi. Apakah berhenti di situ saja? Apakah dia hanya berhenti kepada respon? Tidak. Karena di ayat selanjutnya menyatakan dia pergi. Apa hal kedua yang dilakukan perempuan ini? Kakak mencatat begini. Hal kedua yang dilakukan perempuan ini adalah di ayat 16-19. Tadi sampai ayat 15 ya. Itu hal pertama yang dilakukan, ayat 13-15. Sekarang kita membahas ayat 16-19. Kakak bacakan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Dia baru bertemu loh dengan Tuhan. Dia baru bertemu dengan Tuhan. Panggil suamimu, kata Tuhan. Apa yang dikatakannya? Aku tidak memiliki suami. Karena memang yang ada sama dia sekarang, hidup sama dia itu bukan suaminya. Anggaplah seperti tanda kutip selingkuhan. Tanda kutip selingkuhan dia. Dalam hal ini dia berkata benar. Kakak mencatat tentang hal perkara kedua yang dilakukan perempuan ini. Ada sebuah pengakuan. Ketika dia menerima air hidup itu, ada sebuah pengakuan yang diberikannya kepada Tuhan. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kepada orang yang tidak dikenalnya sebenarnya. Baru ketemu di situ. Tapi dia merasakan bahwa ketika Tuhan menawarkan air hidup itu, dia merupakan ada sesuatu yang dirasakan dalam hatinya. Ketika dia menangkap untuk meresponi, dia bilang, aku tidak punya suami. Dia membuat pengakuan di hadapan Tuhan, keberadaan dia yang sebenarnya. Dia buat pengakuan sama Tuhan. Dia jujur sama Tuhan. Kadang-kala kita hanya berhenti di respon. Seringkali kita hanya berhenti datang ke gereja. Kita berhenti, oke, sudah selesai dibaptis. Kita berhenti di situ, tidak. Perempuan ini menyelesaikan sesuatu dalam hidupnya. Ada sebuah perkara di hidupnya yang dia bawa kepada Tuhan. Dia bilang, aku tidak punya suami. Ada sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Seringkali kita menyembunyikan perkara-perkara hidup kita. Sepertinya baik-baik saja, it's okay. Tapi begitu banyak kepahitan, ada begitu banyak luka, ada begitu banyak sakit hati. Itu akan menjadi penghalangmu nanti. Ketika kau menerima air hidup itu. Langkah kedua yang dilakukan perempuan ini, dia berkata, aku tidak memiliki suami. Dia jujur. Ada sebuah penyelesaian. Ada sebuah pengakuan yang diberikan kepada Tuhan. Ya. Aku tidak memiliki suami, katanya. Saya jadi teringat. Amsal 28 ayat 13 bilang begini. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi barang siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi barang siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Hal yang dilakukan selanjutnya oleh perempuan Samaria ini, dia mengakui, dia tidak menyembunyikan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dia bilang, ya, aku tidak punya suami. Bisa saja dia bilang, ya, ada suamiku di rumah.
Karena hidup tinggal bersama-sama dengan dia, tapi dia berkata jujur, aku tidak punya suami. Perkara kedua yang dilakukan perempuan ini, dia jujur di hadapan Tuhan. Dia menyelesaikan semua di hadapan Tuhan. Tidak menyembunyikan apapun. Oke, respon yang selanjutnya yang dilakukan oleh perempuan ini. Kalau tadi di ayat 16 sampai 19, kita baca ayat selanjutnya. Ayat 20 sampai 24. Apa katanya? Apa yang dilakukan perempuan ini sudah dia meresponi. Dia mengakui dirinya siapa di hadapan Tuhan. Hal selanjutnya, ayat 20 sampai 24. Apa katanya di situ? 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perempuan ini memiliki konsep awal di ayat 20-nya. Apa katanya di ayat 20-nya? Itu konsep awalnya loh. Apa yang dialami perempuan ini? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Dia punya konsep awal. Perempuan ini punya konsep awal bahwa menyembah itu, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Nenek moyang kami artinya keturunan. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Perempuan ini berkata, tetapi kamu katakan. Perlu dicatat, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Perempuan Samaria ini menjadi percaya kepada Tuhan, tapi bukan hanya sekedar percaya. Saudara tahu nggak? Ada perubahan konsep di dalam dirinya. Ini hal terpenting. Dia meresponi Yesus sebagai air hidupnya. Dia mengakui. Yang kedua, dia mengakui. Hal yang ketiga yang dialami perempuan ini, percaya dan mengalami perubahan konsep. Ini hal yang penting menjadi orang Kristen. Ini hal yang penting. Perempuan ini mengalami perubahan sikap, perubahan konsep. Ada hal yang diubahkan. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi kamu katakan. Dia mendengar apa kata Tuhan, tapi kamu katakan. Dia menerima apa kata Tuhan. Seringkali kita berjalan, inilah yang jadi polemik orang percaya. Kita ada di gereja, kita menjadi anak Tuhan, tapi tidak berubah dalam konsep kita. Tidak berubah dalam pola pikir kita. Itu sama halnya seperti bangsa Mesir, mereka keluar dari seperti bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, tapi pemikiran mereka masih pemikiran Mesir. Tuhan bilang, aku mau membawa kamu ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Kakak mau tanya, apakah Tuhan punya maksud yang baik dengan bangsa Israel? Apakah Tuhan punya maksud yang baik dengan bangsa Israel? Baik. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Aku akan memberikan kepadamu tanah perjanjian.
yang penuh dengan susu dan madunya. Tapi tahu nggak, bangsa Israel harus melewati yang namanya padang gurun. Tuhan bukan tidak punya maksud kenapa mereka harus perjalanan dari bangsa Mesir ke tanah Israel itu sebenarnya kalau dihitung cuma 3 hari. Itu zaman dulu loh sebenarnya. Kalau dihitung menurut penelitian itu sebenarnya 3 hari. Tapi tahu nggak, bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Kenapa? Ternyata Tuhan punya maksud atas bangsa ini. Karena mereka selalu mempertahankan konsep mereka. Tuhan membawa mereka melewati padang gurun 40 tahun untuk merubah pola pikir mereka. Ketika mereka kekurangan roti, mereka menangis, teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan kasih mana enggak? Kasih, Tuhan baik sama mereka. Bahkan dicatat bahwa kasut mereka pun, jubah mereka pun tidak robek. Kasut mereka pun tidak rusak. Pemeliharaan sempurna bagi mereka sebenarnya. Tapi tetap konsep mereka terus bilang, kalau di Mesir enak, di sana banyak dagingnya. Itu walaupun kita di sana kita menjadi budak, tapi kita makan daging. Kita enak di sana, kita makan daging. Sampai Tuhan marah. Apa yang dikasih Tuhan sama mereka? Burung puyuh. Sampai berapa ribu dari mereka mati karena mati kekenyangan. Maksud Tuhan adalah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk pola pikir mereka keluar dari dosa. Kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan dosa. Mesir itu berbicara tentang perbudakan dosa. Kita dipanggil keluar untuk berubah konsep kita. Untuk berubah pola pikir kita. Tapi seringkali kita mempertahankan pola pikir Mesir. Kenapa sih? Kenapa sih nggak boleh begini? Saudaraku taat firman, kenapa sih? Bukan berarti bahwa kakak juga sudah sempurna atau yang lain. Atau semua orang-orang pendeta-pendeta sudah sempurna, bukan. Kita sama-sama belajar untuk mentaati firman. Karena Tuhan punya maksud mengubah konsep kita. Itu sama halnya dengan seorang suami bilang gini. Dia suka berselingkuh. Terus dia bilang gini kepada istrinya, pahami aku, inilah aku, pahami. Kalian bisa terima nggak seperti itu? Bisa terima nggak? Hari-hari sang suami itu kerjanya selingkuh mulu, main perempuan sana sini, nyakitin istrinya. Terus suaminya bilang ke istrinya, terima aku, inilah aku, inilah keberadaanku. Apakah kita bisa terima hal seperti itu? Bisa terima nggak? Tuhan juga tidak terima kepada kita kalau kita menjadi anak Tuhan, tapi dosa kita, kelakuan kita masih nempel sama kita. Kelakuan Mesir masih nempel sama kita. Pelayanan kasih solusi apa dong sama kami? Kalau kami suka gimana? Pemimpin cuma bilang gini, kendalikan dirimu. Ya gimana? Harus pahami dong kami. Pahami dong kami. Gimana dikekang? Hei, kuasai dirimu. Itu firman Tuhan yang bilang. Kuasai dirimu. Itu firman Tuhan yang bilang. Kalau kau tidak bisa kuasaimu dalam perkara itu, bagaimana kau bisa setia kepada istrimu? Taat kepada firman. Kau sedang memberi dirimu untuk taat kepada keluargamu. Kalian tidak pernah berpikir bahwa itu menjadi satu kesatuan.
Mungkin orang bangsa Israel berpikir, Tuhan begitu jahat sama kami, membawa kami 40 tahun melanglang buana di padang gurun. Tapi buat Tuhan mengubah bangsa Israel yang tegar tengkuk ini begitu susahnya. Sampai Musa bilang, aku nyerah Tuhan. Kalau bukan karena pembelaan Musa atas bangsa, sudah musnah semua. Saking marahnya Tuhan sama bangsa ini. Kita belajar. Tuhan sedang membawa diri kita kepada tanah perjanjian. Kepada susu dan madu. Tapi kita seringkali tidak mengerti maksud Tuhan. Perempuan Samaria, dia meresponi Tuhan. Dia mempercayai Tuhan. Dia memberi diri untuk berubah. Pola pikir awalnya dia mengatakan bahwa nenek moyang kami, konsep nenek moyang yang dibawa di awal. Tapi karena engkau yang mengatakan bahwa kami harus menyembah di Yerusalem, dia mau percaya kepada Tuhan. Dia mau turut dengan apa kata Tuhan. Karena maksud Tuhan itu selalu baik. Tuhan ada di masa depanmu. Tuhan ada di masa lalumu. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu apa yang terjadi sama dirimu. Tuhan tahu. Beri dirimu untuk berubah. Beri dirimu untuk dipimpin. Seringkali kita menganggap, kok begitu kerasnya. Pada seringkali kalian itu juga salah paham dengan apa yang menjadi pemikiran pemimpinmu. Kita mengajarkan untuk kita taat kepada firman. Seringkali kakak membaca tentang bangsa Israel ini, oh Tuhan, Musa 40 hari di puncak di Gunung Sinai, 40 hari berhadap-hadapan, bertatap muka dengan Tuhan. Gak sabar bangsa Israel. Mereka menyuruh Harun membuat berhala. Dan mereka menyembah. Selagi pemimpinnya lagi di atas gunung. Mereka menyembah. Saking degilnya di bangsa ini. Sudah begitu banyak Tuhan melakukan mujizat. Tetap tidak mengubahkan mereka. Yang bisa masuk ke tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua. Di antara begitu banyak ribuan bangsa Israel, 2 ini yang didapati Tuhan benar. 2. Yang didapati Tuhan benar cuma 2. Dari 12 pengintai, 10 berkata tidak benar. 2 yang berkata benar. Seringkali kita memberi hidup kita gak berubah. Kita memikirkan Mesir. Kita memikirkan pola pikir kita, pola pikir Mesir. Inilah yang dia alami oleh perempuan Samaria ini. Dia mengalami perubahan. Kau bilang Tuhan bahwa kami harus menyembah di Yerusalem. Dia punya, awalnya dia punya pola pikir bahwa nenek moyangnya menyembah di gunung itu. Tapi Tuhan bilang, menyembah di Yerusalem. Ada perubahan pola pikirnya. Kau datang ke gereja bukan sekedar ada. Ada panggilan besar yang Tuhan maksudkan untuk dirimu. Ada panggilan luar biasa yang Tuhan maksudkan atas diri kita. Sampai hari ini kakak pun tidak pernah menyesal dengan apa yang Tuhan lakukan atas hidup kakak. 2 tahun lalu, April kemarin, kakak mengalami perkara yang begitu luar biasa. Apakah kakak menyesal? Mata kakak juga tadi kakak lihat kan, kesana kemari. Tahu nggak? Kakak cuma bilang begini, di atas kelemahanku, di situ kuasa Tuhan akan semakin nyata. Di atas kelemahan kita akan melihat mujizat demi mujizat. Apapun persoalan hidupmu, hadapi bersama Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menjadi mundur. Hadapi bersama Tuhan. Jangan dikasih tantangan sedikit, dikasih aturan sedikit, langsung nggak enak, bangsa Israel begitu dikasih aturan dikit udah nggak enak di sini, enak di Mesir.
berubah. Amin. Kita mau katakan bersama-sama, tepuk dadamu. Saya mau berubah. 1, 2, 3. Saya mau berubah. Amin. Selanjutnya, apa yang dialami perempuan ini? Lihat ini, tab kakak ini. Kakak harus teliti karena mata kakak udah bisa lompat sana lompat sini, karena di sini udah lapang pandangnya udah rusak. Jadi kakak harus berhikmat. Nih catat tab kakak nih. Oke, kita baca ayat 22 dulu. Yohanes 4 tadi ya, Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa sih maksud Tuhan dengan perempuan Samaria ini? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Di sini kakak membahas tentang orang Samaria ini. Kakak renungkan ini. Wah, dahsyat Tuhan. Tahu nggak? Tuhan berbicara seperti ini kepada perempuan Samaria bukan tanpa maksud. Ingat, bukan tanpa maksud. Karena Tuhan mengenal perempuan ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya, kita mau berbicara tentang Samaria. Perikop judul ini, Tuhan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Itu menunjukkan identitas dia, suku dia, keberadaan dia, orang Samaria. Kalian tahu Samaria ini apa? Sering kita mendengar, sering kita membaca di Alkitab tentang Samaria. Samaria ini adalah merupakan bagian dari bangsa Israel. Di ayat sebelumnya, perempuan ini berkata kepada Tuhan Yesus bahwa orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Kenapa? Ada apa dengan Samaria yang sebenarnya notabene-nya adalah bangsa Israel juga? Tahu nggak Samaria ini? Samaria ini adalah keturunan dari Yusuf. Manase dan Efraim melahirkan anak cucunya, dan itu ketika mereka diserang oleh Asur, kita bahas nanti itu. Ya. Jadi Samaria ini bagian dari bangsa Israel. Nah, kerajaan Daud, kalau kita baca, kakak ajak kalian kupas ya. Waktu Daud memimpin, kerajaan Daud itu dilanjutkan oleh siapa? Salomo. Ketika Salomo memimpin, bangsa Israel itu terpecah menjadi 2. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Terpecah menjadi 2. Nah, kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh, ada nama raja-rajanya, ada namanya Rehabeam, ada Abiam, ada Asa, itu kerajaan Yehuda. Itu kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel ini dipimpin oleh Yerobeam, Baesa, Raja Ela, Raja Jimri, Raja Ahab. Itulah raja-raja yang memimpin kerajaan Israel. Kalau kita membaca Alkitab, maka didapatilah bahwa orang-orang yang memimpin kerajaan Yehuda adalah orang-orang yang kembali kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi kerajaan Israel itu dipimpin oleh penyembah berhala. Apalagi Ahab. Ahab itu suaminya siapa? Izebel. Izebel itu yang ditakuti oleh Elia. Yang bikin
saking ganasnya nih gitu. Nah, kerajaan Israel ini terbelah menjadi dua, menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Oke, kita baca dulu yuk. 1 Raja-Raja 16 ayat 24-25. Kita baca sama-sama. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Kerajaan Israel yang dulunya dipimpin oleh Tuhan sendiri, yang memilih raja mereka, tapi ketika semakin kesininya, raja-raja yang memimpin semakin bobrok. Semakin tidak mengenal siapa menjadi Tuhan mereka. Berbeda dengan Yehuda. Mereka ada Asa, ada Abiam, ada Rehabeam. Itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi di kerajaan Israel itu dipimpin oleh orang-orang. Kalau kita baca lagi, pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel ini direbut oleh kerajaan Asyur. Direbut oleh kerajaan Asyur ya. Oke, kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 16 sampai 18. Apa yang dialami oleh kerajaan Israel ini? Dipimpin oleh mereka Ahab ini. Kita baca yuk sama-sama. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Kalau kita membaca, ada begitu banyak cerita tentang orang Samaria ini. Nenek moyang mereka, leluhur mereka. Raja Omri tadi membeli gunung yang dinamanya Samaria. Yang tadinya di situ ada suku Yusuf. Suku Yusuf ini, suku Efraim dan Manase. Tapi mereka mengawinkan ketika mereka diperbudak oleh Raja Asyur. Dan Tuhan menetapkan, dia hanya menganggap bahwa hanya kerajaan Yehuda saja. Itulah yang membuat orang Samaria, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena perbedaan dua ini tadi. Orang Samaria terkenal dengan penyembah berhalanya. Orang Samaria terkenal tidak takut akan Tuhan. Mereka terkenal menjadi orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak kenal. Itulah kenapa Tuhan bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Memang betul bahwa orang Samaria adalah keturunan Israel. Tapi dari masa lalu mereka, nenek moyang mereka, bukan orang yang takut akan Tuhan. Makanya perempuan Samaria ini berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Dia berkata demikian, bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tapi engkau katakan, perempuan ini diajak sama Tuhan Yesus, engkau menyembah tidak yang kau kenal. Ya, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya, ayat 23 kita baca sama-sama yuk. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
akan tiba saatnya, Tuhan bilang kepada perempuan Samaria ini. Akan tiba saatnya. Akan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Apa maksud Tuhan? Kamu menyembah tidak apa yang kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Pada waktunya, ini waktunya sekarang, bahwa kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Perempuan Samaria tidak lagi dibatasi oleh tempat untuk beribadah. Mereka mengenal Tuhan. Tuhan hanya mau mengenal siapa menjadi Tuhan. Tidak lagi masalah tempatnya. Bukan lagi hanya di Yerusalem. Bukan lagi di gunung yang disembah oleh orang Samaria. Tidak. Tapi Tuhan bilang, pada waktunya sekarang, kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Artinya kita memberi hidup kita sama Tuhan. Kita memberi diri kita sama Tuhan. Menyembah, mengenal siapa menjadi Tuhan kita. Artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang kakak bilang tadi di Matius 7 ayat 21. Apa katanya? Kalau media bantu dong kakak. Di media. Matius 7 ayat 8. Kakak agak kesusahan ya. Karena mata kakak gak terlalu menangkap dengan jelas lagi. Apanya? Matius. Ini sama halnya seperti perkataan Tuhan. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, apa katanya? Pada hari terakhir banyak orang berkata, Tuhan, kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu. Kami sudah melakukan bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu. Apa katanya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sama halnya dengan Tuhan berkata, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah dalam roh tidak lagi dibatasi oleh tempat, tapi kita mengenal siapa. Karena kita manusia roh. Rohmu dan roh saya akan kembali kepada penciptanya. Dia mengenal siapa yang menjadikan dia. Dia akan kembali. Jadi Tuhan mau roh kita mengenal siapa pencipta kita. Dan dalam kebenaran. Artinya ada perubahan. Ada hidup benar di dalamnya. Ada ketaatan di dalamnya. Ada hidup benarmu yang dicari Tuhan. Kau mengenal siapa menjadi Tuhanmu. Inilah yang diajak Tuhan kepada perempuan Samaria ini. Engkau menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dia hanya tahu Allah Israel melewati nenek moyangnya. Tapi Tuhan mengajak dia berkata, ada waktunya, ini waktunya sekarang. Kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama dengan ayat Matius 7 ayat 21 tadi. Enyah kamu sekalian membuat kejahatan, karena aku tidak mengenal. Pada akhirnya yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mengenal dia. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mengenal siapa Tuhannya. Hidup dalam kebenaran. Oke, itulah yang dialami perempuan itu. Jadi langkah pertama dari perempuan Samaria ini tadi apa yang dilakukan langkah pertamanya? Respon. Hal yang kedua yang dilakukannya adalah apa yang dilakukannya?
pengakuan, mengakui. Hal yang ketiga, percaya dan perubahan. Hal yang keempat yang dilakukan perempuan ini. Oke, hal yang keempat yang dilakukan oleh perempuan ini adalah ayat 25 dan 26. Oke, kita baca 25-26 ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Ketika kakak membaca firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Engkau Mesias. Tuhan hanya bilang begini, Bapakku yang mengatakan itu. Memberitahu kepadamu, Bapakku yang memberitahu kepadamu. Ketika dia ditangkap orang Israel juga, dia bilang gini, apakah engkau Mesias? Dia cuma bilang kepada orang yang menangkap dia, engkau yang mengatakannya. Tetapi kepada perempuan Samaria ini dia berkata, akulah dia. Dia tidak menyangkalnya. Dia tidak berteka-teki. Tetapi dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Dengan kata lain, akulah Mesias itu. Apa hal yang dilakukan Tuhan kepada perempuan ini? Kakak catat begini. Dia dipercaya. Sebuah rahasia Tuhan dipercaya sama dia. Kepada yang lain Tuhan berteka-teki. Engkau sendiri yang menyatakan itu. Bukan kamu yang mengatakan itu Petrus. Tapi Bapakku yang mengatakannya. Tetapi kepada perempuan Samaria ini dia berkata, akulah dia. Akulah dia. Hal yang didapat perempuan ini adalah sebelum dia pergi, dia dipercaya Tuhan. Amin. Dia dipercaya Tuhan. Dapati dirimu menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Tuhan berkau karib dengan orang yang takut akan dia. Dan dia menyatakan rahasia-rahasianya kepada orang itu. Dan perempuan ini didapati Tuhan. Hatinya benar. Dia dipercaya Tuhan. Banyak orang mencari mujizat. Kata firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, banyak orang melakukan mujizat. Di Yohanes 2:23, banyak orang yang datang kepada Yesus karena berkat, karena mujizat. Tapi di Yohanes 2:23, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kita baca ya sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat. Terus? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Wow. Tuhan tahu. Perempuan ini, Tuhan tahu. Tuhan mendapati hatinya benar. Dan Tuhan mempercayakan dirinya kepada perempuan ini. Poin keempat yang didapat perempuan ini sebelum dia pergi. Dia dipercaya. Jadilah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, amin. Bahwa engkau akan melakukan mujizat-mujizat besar, amin. Amin. Oke, kita mau baca ayat terakhir. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Amin. Tuhan meminta seperti perempuan Samaria ini. Dia pergi setelah mengalami perubahan di hidupnya. Setelah dia menerima kepercayaan dari Tuhan. Dia pergi memberitakan. Bukan karena dia langsung pergi saja. Tapi ada 4 hal tadi yang dia alami. Perubahan hidupnya. Dia mengalami 4 perubahan hidup dalam dirinya. Dan dia dipercaya. Dia pergi. Seperti kata Yesus, makananku ialah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itulah yang Tuhan minta kepada kita. Tuhan bilang, engkau katakan 4 bulan lagi masa penuai. Tapi Tuhan bilang, ini loh waktunya sekarang. Tuhan sedang mau memakai saudara dan saya untuk melakukan tuaian-tuaian di akhir zaman. Tuhan tidak peduli masa lalumu. Tuhan tidak peduli apa yang terjadi di hidupmu. Tuhan hanya mau dirimu. Karena ada sebuah potensi dalam dirimu. Ada sesuatu yang besar yang sedang Dia mau lakukan atas dirimu dan saya. Amin. Kakak juga mengalami itu. Kakak bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun kau ambil mataku, begitu kesusahan, kakak kan lihat tadi, begitu kesusahan kakak untuk melihat semua. Tapi kakak bilang, apapun keadaanku hari ini Tuhan tidak akan mengurangi engkau memakai aku. Bahwa Tuhan bisa memakai keadaan apapun kita. Kakak udah masuk parit udah loh gara-gara mata kakak. Kakak nobrok tembok udah. Tapi semua itu gak akan menghalangi. Enggak. Apalagi keadaan kita normal. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Mari kunjungan. Buat dirimu menjadi luar biasa. Seperti perempuan Samaria ini. Dia punya masa lalu yang buruk. Tapi Tuhan tidak pernah memandang masa lalunya. Tuhan bilang, aku mau pakai kamu. Bukan hanya 1 kota, tapi 2 kota. Bahkan seluruh bangsa akan datang kepada Tuhan melewati hidup kita. Amin. Amin. Kunjungi, pergi, lakukan, pergi. Asal kau mau. Beri dirimu dipimpin. Kamu akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan kerjakan di hidupmu. Kamu akan bilang, wow, terima kasih Tuhan. Aku tidak menyia-nyiakan masa mudaku. Ada banyak hal yang akan kau lakukan dahsyat. Amin. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri.